Saat di akhir zaman cukup jarang keakraban karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di akhir zaman ini akrabnya karena politik, akrabnya karena partai, akrabnya karena organisasi, akrabnya karena proyek, akrabnya karena macam-macam. Tapi alhamdulillah, insya Allah keakraban dan pertemanan yang termulia, persahabatan teragung adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal perbedaan status, kita tidak mengenal urusan kaya miskin atau kerjaan, namun insya Allah saling dukung mendukung dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seingat kita pada bulan yang lalu kita membahas akan hubungan manusia dengan waktu dan fitrah manusia di dalam memuliakan masa. Yang garis besarnya kita sampaikan, kalau mau masuk bulan Ramadan, setiap muslim mukmin mesti berpikir puasa, taraweh, tadarus, amal soleh. Kalau masuk Idul Adha mesti berpikir urusan haji, haji Arafah. Terus kemudian juga kurban, Idul Adha dan lain sebagainya. Demikian juga kemarin karena masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal adalah terfikirnya adalah hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pentingnya untuk kita mengisi juga waktu masa, karena di antara surat ayat yang paling diantara yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan. Semua ayat Al-Quran manfaat untuk kita renungkan, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu tanda terkuncinya hati adalah orang tidak mau tadabbur Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka kok tidak mau untuk merenung Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya sudah terkunci, terkuasai oleh kuncinya, nggak bisa mikir. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otak, diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh. Mohon maaf, kita baca setiap hari banyak yang kita baca. Koran kita baca, majalah kita baca, kadang koran bekas pun dibaca. Ya. WA dibaca, Facebook dibaca, semuanya dibaca. Tinggal kira-kira Quran dibaca apa enggak, gitu ya. Akal juga demikian. Akal kita banyak kita gunakan mikirkan urusan ini, urusan itu, urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, urusan dan macam-macamnya. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dengan kadar apa kita gunakan akal kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk ilmu, kita gunakan untuk berusaha meningkatkan amal soleh, kita gunakan untuk memikirkan kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kita sebutkan juga tentang tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita memiliki bagian dari tadabbur Al-Quran, merenung akan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kemudahan Al-Quran banyak. Zaman dulu Quran repot, zaman dulu. Bahkan jangankan masa kakek-kakek kita, saya masih ingat bapak saya aja punya tulisan Al-Quran. Punya tulisan Al-Quran. Isyarat bahwa mungkin zaman dulu orang masih repot akan cetakan-cetakan kayak gini nih. Sekarang alhamdulillah gampang. Bahkan di HP, di segala macam banyak aplikasi Al-Quran. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang sangat penting untuk kita renungkan adalah katanya Imam Syafi'i, andaikan manusia merenungkan satu ayat, satu surat ini, maka ini sudah cukup sebagai mau'idhah. Yaitu apa? Surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Demi masa, waktu. Maka gimana pentingnya untuk kita mengisi waktu-waktu kita? Ada ungkapan As-Sufi Ibnu Waqti, orang tasawuf, orang ahli tasawuf itu adalah anaknya waktu. Maksudnya anaknya waktu, dia mikirkan waktu yang sekarang apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Dia berpikir akan masa yang akan datang, tapi kesibukan utamanya adalah mengisi waktu sekarang. Apa kira-kira yang penting untuk kita lakukan pada saat ini? Itu adalah yang terpenting. Berbicara tentang waktu, berbicara tentang umur. Teringat juga kawan kita almarhum ya, jamaah aktif di masjid ini, yaitu Pak Kamari ya. Pak Kamari yang wafat seingat kita ya sebulan lalu lah, karena saya ingat masih beliau duduk di samping kita, malamnya masih hadir maulid sama kita, kemudian besoknya beliau meninggal dunia di hari Senin malam Selasa. Kita ingat harinya, tanggalnya kita lupa. Ya, karena terakhirlah majelis sama beliau di sini, kemudian di Hamparan Perak ingat kita, tapi nggak jumpa waktu di Hamparan Perak, cuma nampak saja. Habis itu, masya Allah, mudah-mudahan, insya Allah kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuburannya insya Allah selalu dihujanin rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan taman-taman surga, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya demikianlah berkawan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak merendahkan kawan berbagai macam karena faktor apapun. Anda kawan kerja boleh, Anda kawan kantor boleh, kawan reuni kelas boleh. Tapi yang insya Allah bermanfaat selama mati itu ya kawan di masjid. Manfaat selama mati itu kawan majelis taklim. Saya nggak merendahkan kawan-kawan yang lain, tapi paling-paling mereka cuman kalau kita mati kirim karangan bunga, dah selesai. Tahlil pun nggak tahu, hadir apa enggak ya. Doakan nggak tahu. Tapi kalau kawan majelis, insya Allah masih diingat. Ketika di majelis dibacain Fatihah, diniatkan juga, meskipun secara umum tidak disebut satuan-satuan, tapi hati kita mengingat kawan dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang umur, khulasah, ringkasan dari umur manusia yang sudah dilewatin atau yang sedang dilewatin atau yang akan dilewatin. Para ulama mengatakan fase kehidupan manusia itu pertama kali adalah umur alam ruh. Satu, alam ruh. Ada 6 macam. Ada 6 fase umur. Taubahnya sebagaimana rukun iman. Karena kita yang terpenting adalah iman. Yang terpenting adalah iman. Mohon maaf, amal soleh penting, sangat penting. Sehingga disebutkan dibarengkan selalu alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman saja tanpa amal soleh kayak orang telanjang, nggak ada pakaiannya. Amal soleh tanpa iman juga nggak mungkin, nggak bisa diterima di akhirat. Orang berbuat baik, ya, orang sosial, masya Allah, tapi kafir. Allah Maha Adil, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kebaikan mereka, dibalas oleh Allah di dunia, tapi akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini ayat Al-Qur'an. Ini nas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Maka demikian pentingnya iman ya ikhwan. Ya. Maka harus kita jaga iman ini. Sampai disebutkan pentingnya iman, yukhraj minan nar, man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min iman. Dikeluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya ada biji dzarrah dari iman. Maka pentingnya untuk menjaga iman ini. Saya tidak merendahkan amal soleh, tapi iman ini luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam. Ya, kalau rukun iman ada 6. Para ulama juga mengatakan fase-fase manusia dalam umurnya ada 6. Umur pertama adalah umur di alamul arwah. Alam arwah ini kita nggak bisa membahasnya, nggak ada keterangan secara pasti. Artinya detailnya nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatkan wahai Nabi Muhammad ketika Allah mengambil dari sulbi Nabi Adam semua arwah dari keturunan-keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sumpah setia. Allah berfirman, alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semuanya mengatakan iya ya Allah, kami bersaksi. Dalam hadis disebutkan pengambilan kesaksian ini berada di padang Arafah.
Sehingga disebutkan ketika wukuf di Arafah adalah bentuk keterikatan, mengingat memori alam arwah bahwa dulu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, diambil janji setia. Ini nas Al-Qur'an. Qalu bala syahidna. Dan subhanallah, alamul arwah juga memiliki keterikatan dengan zaman sekarang. Sehingga diantaranya sabda Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh itu semuanya adalah semisal pasukan yang bergerombol. Mana di alamul arwah akrab, maka di dunia akrab. Di alamul arwah benci-bencian, di dunia juga benci-bencian. Keterikatan antara alam arwah dengan alam dunia. Tapi secara detailnya tidak bisa dijelaskan secara detail karena ini adalah di antara ghaib, perkara ghaib. Umur kedua manusia adalah ketika berada di dalam perut ibu, dalam keadaan janin, dalam proses yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, ya, thumma yunfakhu fihi ar-ruh wa yursalu ilaihi al-malak wa yu'mar bi arba'i kalimat. Sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu 40 hari dalam keadaan sperma. Kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya kemudian ditiupkan ruh dan malaikat ditulis untuk mencatat. Ini diantara yang disabdakan Rasulullah tentang alam janin. Alam janin ini pun juga demikian. Tidak banyak kita mengetahui. Rasanya nggak ada di antara kita kemudian kita ingat cemana di dalam perut ibu. Nggak ada yang ingat dah. Nggak mungkin ya. Udah sulit untuk dijelaskan secara rinci. Tapi itu di antara alam umur manusia. Dan umur manusia ini di alamul arwah, di alam janin dalam perut ibu, bentuk nilai kemanfaatan orang tua dan juga lingkungan juga berpengaruh. Sehingga apa kebiasaannya orang tua, gimana doanya orang tua. Sehingga orang-orang dulu kalau ada istri hamil dimintakan doa tasyakuran, ya, 4 bulan 7 bulan atau apalah namanya, ya. Kita tidak ngurus masalah harinya atau tanggalnya, tapi harapan orang tua untuk doakan anak dengan cara sedekah, dengan cara ngumpulin keluarga silaturahim, dengan cara ngundang apa segala macam. Ini semuanya adalah hal yang baik. Hal yang baik. Kenapa? Karena adalah minta didoakan. Maka orang tua banyak doakan ketika anak ada di dalam perut ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebut sedikit tentang masalah dalam janin tersebut, semisal sebelum lahirnya ibunda Maryam, uminya ibunya Sayyidina Isa, ya, ibunya Sayyidah Maryam, istrinya Imran yang disebut Al-Imran. Qalat rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ibunya Siti Maryam mengatakan, ya Allah, aku nadarkan yang ada dalam perutku ini akan menjadi budakmu ya Allah. Muharrar, budakmu. Zaman dulu, zaman Bani Israel disebutkan jadi budaknya Allah itu adalah diletakkan di masjid, jadi budak masjid. Nggak dibayar, nggak di apa, pokoknya khidmah di masjid, di Masjidil Aqsa zaman dulu. Ya, tapi ternyata falamma wada'atha, lahir perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku lahirkan perempuan ya Allah, katanya ibunya. Artinya kalau di perempuan tidak mungkin menjadi budak di Masjidil Aqsa karena ada menstruasi, ada haid, ada halangan macam-macam. Sedih si ibunya Siti Maryam ini. Tapi niat dari Imran dan istrinya tidak tercapai di anak, tapi tercapainya di cucu. Siti Maryam punya anak Nabi Isa. Isyarat gimana orang tua dalam meniatkan anak ketika dalam perut ibu. Anak dalam proses janin diniatkan orang tua, niat-niat yang baik, niat-niat yang mulia, niat-niat supaya anak ini menjadi orang hebat, menjadi orang yang manfaat, qurratu ayun dan lain sebagainya. Orang tua menjaga makanan, orang tua menjaga omongan, dibiasakan untuk dengarkan Al-Quran. Mungkin Anda pernah baca salah satu
buku bestseller. Ada doktor cilik. Doktor cilik. Ya, diberi gelar doktor. Dia umurnya 11 tahun. Kecerdasannya luar biasa. Hafal Al-Quran umur 5 tahun apa 6 tahun. Kemudian semua ilmu-ilmu Al-Quran dia kuasai dalam masa umur 10 tahun. Sampai ulama di tempatnya memberikan hak fatwa. Dia umur 11 tahun. Ada buku namanya Doktor Cilik. Ketika ditanya gimana orang tuanya resepnya untuk mengajari anak, katanya ibunya saat dia dalam perutku setiap hari aku bacain minimal 5 juz Al-Quran. Setiap hari aku bacain. Artinya berpengaruh. Dan subhanallah ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan membuktikan, membenarkan bahwa anak bisa menyerap. Bahkan tidurnya anak kecil menyerap kebiasaan yang dilakukan atau yang diucapkan sama orang tua. Ya, anak kecil memorinya menangkap. Oleh sebab itu ada beberapa waktu lalu mungkin Anda tengok orang mana itu di televisi disebutkan anak autis hafal Quran. Autis hafal Quran. Ketika ditanya dia koma berbulan-bulan di rumah sakit. Orang tuanya setiap dia jenguk anaknya selalu dibacain Quran 1 juz, setengah juz, dengan pokoknya dengan kadar dia kemampuan dia jenguk dia bacain Quran, dia bacain. Dia dalam keadaan koma. Subhanallah sehat-sehat, baca sedikit hafal, baca sedikit. Memorinya dia sudah. Ini tadi kita sampaikan dalam perut ibu. Memang betul anak yang ada dalam perut ibu tidak ada nilai taklif, tidak ada hukum mukallaf, hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, nggak ada. Masih belum baligh kok, lahir pun belum. Nah, ini umur kedua. Kita pun nggak bisa membahas secara rinci. Penentuannya umur ketiga. Penentuan umur ketiga. Apa itu? Umur setelah lahir, hidup di dunia. Ini penentuan luar biasa ini. Menentukan umur-umur setelahnya. 3 umur setelahnya ditentukan sama umur di dunia. Supaya difahamin, mohon maaf, umur di dunia kita entah berapa tahun lah, kita nggak ngerti ya Tuhan ya. Ya mudah-mudahan panjang umur, fi taatillah, barokah insyaallah. Tapi jujur maaf, nggak kurang-kurang kita sudah ngangkat jenazah. Ya, kita ngangkat jenazah yang lebih tua dari kita pernah, yang sebaya dengan kita pernah, bahkan yang lebih muda dari kita pun juga pernah. Kematian tidak khusus sama orang tua. Walhasil kehidupan di dunia inilah penentuan. Subhanallah, kehidupan di dunia ini pun juga masanya juga demikian. Fasenya 6 juga. Ya, kalau boleh disebut secara gampangnya masa bayi balita, masa anak-anak, masa remaja atau masa remaja ya. Kemudian masa dewasa. Setelah dewasa masa tua. Habis tua masa mati lah biasanya gitu ya. Lewatlah masa tua. Ada juga yang nggak sampai lewat masa tua atau bahkan ya tua renta atau segala macam namanya. Dan subhanallah, sifat-sifat manusia kebanyakan disebut oleh Allah juga dalam 6 fase. Allah menyebut dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun watakathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, bukan perumpamaan, sesungguhnya kehidupan dunia laibun, main-main, walahwun, lahwun juga permainan, main-main. Tapi beda antara laib sama lahwun. Laib itu permainan yang tidak ada manfaat, kayak anak kecil main-main entah apa-apalah, entah mungkin main kelereng, guli atau main apa, nggak ngerti lah kita orang mainannya anak-anak ya. Lahwun adalah permainan yang secara zahirnya ada manfaat dikit. Nah, lahwun. Wazinatun, zina adalah
perhiasan, gaya, mode. Kemudian watafakhur, bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Kemudian watakatsrun fil amwal, banyak-banyakan harta. Kemudian yang keenam wal aulad, banyak-banyakan anak dan cucu. Masa manusia biasanya ngelewatin, kalau boleh disebut mohon maaf, anggaplah ukuran per 8 tahun kira-kira. Anak umur 8 tahun pertama main aja ya, mau apa lagi ya. Kebanyakan main lah, meskipun ada sekolah-sekolahnya, ada PAUD-nya, ada ngajinya, tapi kebanyakan main-main. 8 tahun kedua lahun, ya masih main-main lagi, meskipun main-mainnya agak bernilai. Main-mainnya 8 tahun sampai 16 tahun. Banyak main-main. Anak sekarang pun umur 10 tahun, 9 tahun udah HP aja dia. Banyak main-main. Atau main-main apapun yang sekiranya mungkin game atau apa yang dinilai agak sedikit memberikan pelajaran atau edukasi dan lain sebagainya. 8 tahun kedua. 8 tahun ketiga berarti sudah umur berapa ini? 17-an. Wazina. Apa zina? Gaya, mode. Ya, udah mulai mikir kalau pakai sabun mau pakai yang whitening gitu ya, supaya nampak putih dikit. Pakai embody ya. Coba lah. Umur 17 udah agak sedikit bergaya. Dia lebih suka urusan gaya-gaya, lebih suka dia. Pakai arloji, pakai apa segala macam. Enggak cowok, enggak cewek, sama aja. Umur 17. Udah. Setelah itu 8 tahun keempat. Umur berapa ini? Umur 24, 25. Ya. Watafakhur. Tafakhur mulai 25 udah mikir. Tafakhur, bangga-banggaan. Bangga-banggaan apa? Bangga-banggaan pendidikan. Bangga-banggaan gelar. Bangga-banggaan kerjaan. Aku udah kerja di sini, aku udah masuk kantor ini, aku udah diterima sini, aku udah gaya-gaya. Anggaplah masa kerja lah, mulai awal-awal kerja. Bangga-banggaan dia naik kereta sudah bisa, tafakhur. Udah. Kemudian setelah itu 8 tahun ke-5. Berarti umur 33 atau 30 sekian. Watakatsur fil amwal, banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta. Mikirkan harta, mikirkan masa-masa takut lah itu, masa-masa umur 35, 40. Sudah mau mikir gimana nanti aku tua, gimana keluarga, gimana anak, gimana, sudah pokoknya mikir sebisa mungkin diforsil tenaga untuk menyimpan uang untuk dapat banyak duit. Udah. Setelah itu 8 tahun ke-6. 40 sekian udah sampai 50 ada ya, sudah mikir wal aulad, anak. Sampai masa tua, aku punya anak sekian, aku punya anak ini, aku punya cucu, aku ya segala macam. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an masa-masa ini. Ya, walhasil yang kami maksud adalah masa dunia adalah masa untuk berbekal diri. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani buduni hadza siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh aku telah membuat janji. Tidakkah aku telah buat janji kepada kalian semuanya, wahai anak Adam, jangan kalian sembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Kalian sembah aku. Hadza siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Ingat, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Setan sudah menipu berapa banyak generasi sebelum kalian. Artinya sebelum kita Tuhan sudah bertriliun manusia, sudah miliaran, sudah triliunan manusia sebelum kita. Wallahu a'lam berapa banyak. Nah, ambillah kita sebagai umat yang terakhir, ngambil pelajaran dari yang telah lewat. Yang telah lewat.
Kalaulah kita urusan duniawi, kita mau capek untuk supaya dalam pikiran kita nanti masa pensiun tenang. Boleh saja. Sekarang saya tanya, kira-kira umur pensiun berapa? Berapa tahun umur pensiun tersebut sampai mati? Betul, kita nggak tahu kan gitu kan ya. Bisa sampai tua, bisa. Tapi insya Allah kalau sudah tua renta sih, anak-anak insya Allah ngurus. Cucu-cucu insya Allah bakti sama kita. Tapi masa pensiunnya kan berapa lama? Nggak banyak. Kita capeknya berapa lama? Mulai kita kerja, mulai kita umur 25, 26. Sampai masa pensiun. Sekarang kalau dibanding umur dunia yang singkat dengan umur akhirat, nggak sebanding sama sekali. Kita bukan berarti mengatakan tinggalin kerja, tinggalin toko, jangan kerja. Bukan gitu yang kami maksud. Tapi kita malu sama diri kita sendiri. Kalaulah hanya urusan sholat 5 waktu belum beres, kalaulah untuk antara maghrib sama isya ngaji iktikaf berat, memakmurkan masjid sedikit kita berat, malu kita sama diri kita sendiri. Itu ya. Sebelum kita berbicara nanti dihisab oleh Allah, ya Allah banyaknya anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dunia inilah penentu. Dunia ini penentu. Dan alangkah berapa miliar manusia yang udah mati menyesal. Udah mati menyesal. Banyak. Maka kesempatan yang bisa dilakukan, lakukan dari kebaikan semuanya. Alhamdulillah BKM sudah buka pintu untuk pengajian. Masjid insya Allah siap untuk dimakmurkan dengan amal-amal soleh dan ilmu-ilmu yang manfaat. Saling mendukung. Saling berusaha untuk memakmurkan. Gimana caranya? Lebih kita buat bermanfaat dan bernilai umur kita ini. Khususnya umur masih kuat. Umur masih kuat, umur muda, remaja atau dewasa. Biasanya kalau orang-orang tua ini, mohon maaf, orang tua ini keinginannya besar, tapi tidak didukung sama kesehatan. Kepingin baca Quran, tapi baru buka dapat separuh aja, baru separuh halaman udah buram semuanya. Kepingin baca, tapi niatnya besar. Kepingin tahajud, baru 2 rakaat, 3 rakaat encoknya kumat. Walhasil keinginannya besar, tapi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, jangan kemudian dianggap enteng nikmat anugerah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umur dunia, penentu utama. Kemudian umur yang keempat adalah umur di barzakh. Disebutkan para ulama lebih senang menyebut alam barzakh daripada alam kubur, karena nggak semua orang dikubur, ya. Alam barzakh adalah alam setelah kematian sebelum hari kiamat. Iya betul juga sih disebut alam kubur kalau dikubur, ya. Tapi ada juga yang nggak dikubur kan? Di mana entah mungkin hancur tubuhnya, ya. Pesawat meledak, hancur entah kemana-mana, ya. Atau dimakan sama ikan atau apalah nggak tahu kita. Alam barzakh adalah alam setelah kematian, atau kita sebut alam kubur lah. Ini pun juga fase umur manusia ini. Gimana di alam barzakh? Alam barzakh masih ada nilai pahala dan dosa. Dari mana? Dari yang kita lakukan sebelum kita, atau doa orang-orang yang kita kenal. Masih ada. Oleh sebab itu alam barzakh, kalimat barzakh itu kata arti bahasa barzakh adalah tengah-tengah. Apa dia tengah-tengah? Tengah-tengah antara dunia sama akhirat. Dia nggak dunia total, nggak akhirat total. Namanya barzakh. Barzakh itu tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah. Jadi dia ada bentuk ke alam duniawi. Gimana alam duniawinya? Ya dia dimakan sama ulat. Dimakan juga lah. Kan alam dunia juga. Bawah tanah dimakan ulat. Tapi ada juga alam ukhrawinya. Ruhnya merasakan nikmat atau diadab. Taman surga ataukah lubang api neraka. Dia di tengah-tengah. Oleh sebab itu masih ada nilai-nilai pahala yang bisa masuk ke dia atau dosa masuk sama dia.
Disinilah pentingnya ketika kita hidup, kita banyain kawan baik, kita banyain mempelopori amal soleh, sehingga kalau dilakukan oleh orang, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan sampai kepada kita dari kebaikan. Sama juga urusan dosa. Nggak kebayang sama kita siapalah yang dulu pertama kali memulai keyboard. Siapalah dulu yang pertama kali mulai warung judi. Nah, ayo di kampung itu siapa yang inilah ini ya. Yang mulai itu diterusin sama orang, ah, dapatlah dia. Ya kan? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi Imam Mubin dalam surat Yasin. Ma qaddamu yang telah mereka lakukan, wa atharahum dan bekas-bekas mereka. Bekas-bekas dapat masuk. Maka alam barzakh, alam tengah-tengah, dia masih bisa dapat pahala dari kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan, atau anak soleh, atau murid, atau siapa bisa sampai kepada dia. Ya, dia bisa senang, bisa susah. Senang dia ngelihat anak-anaknya soleh, solihah. Dia senang dapat laporan keluarganya baca Quran, keluarganya ngirim doa, dia senang. Tapi sedih juga kalau nampak keluarganya nggak sholat, keluarganya mabuk, keluarganya narkoba, sedih juga. Ada hubungan dengan duniawi, alam tengah-tengah, alam barzakh. Semuanya tiga alam setelahnya ditentukan sama alam kita di dunia. Udah. Alam umur fase yang berikutnya, yang kelima adalah fase umur hari kiamat atau akhirat. Akhirat itu umur manusia. Berapa lama? Nggak tahu lamanya kapan. Hah? Bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Kalau orang soleh, insya Allah hisabnya cepat lah. Ya, belum lagi riwayat setelah kejadian hari kiamat dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Alam semesta nggak ada makhluk sama sekali. Dibiarkan oleh Allah dalam satu riwayat dalam kitab Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah lil Qurtubi. Ada sebagian riwayat lagi mengatakan 40 tahun. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada makhluk sama sekali. Nggak malaikat, nggak manusia, nggak jin, nggak siapapun. Semua malaikat pun sudah wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang terakhir disebutkan yang diwafatkan adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Pencabutnya nyawa terakhir kali dah. Malaikat Israel suruh nyabutin semuanya, sak malaikat semuanya dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, enggak ada makhluk. Allah Subhanahu wa taala nyebut dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Allah bertanya kepada, siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Siapa yang punya kekuasaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Perkasa. Enggak ada orang bangga-bangga jabatan sekarang. Jabatan apa yang Anda banggakan? Raja kah, presiden kah, atau gubernur kah, atau apapun? Cuman rupa saja. Jabatan, hakikatnya hisab, hakikatnya. Hakikatnya hisab, hakikatnya. Bangga-bangga mestinya bukan menjadi kebanggaan, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk berbuat untuk Islam wal muslimin. Mestinya jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Jangan asal masuk kantor aja kemudian akhir bulan tanda tangan dapat gaji gitu aja. Tapi gimana kadar kita untuk izzul Islam wal muslimin ketika kita jadi pejabat? Kan gitu. Apa nilai manfaat kepada masyarakat? Itu yang terpenting. Maka ini tadi kita sampaikan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sekian tahun. Kemudian setelah itu hari kiamat, mulailah hari kiamat, dibangkitkan semuanya. Ada padang mahsyar, dibangkitkan. Itu dibangkitkan itu pun juga berapa lama wallahu a'lam itu. Sebelum hisab. Kacau balau sampai semua orang dikatakan matahari dekat, cucuran keringat, kecuali 7 kelompok lah yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu. Berapa lama itu? Ratusan tahun.
sampai pijak-pijakan, sampai segala macam, sampai disebutkan orang padang mahsyar ngomong sama Allah, ya Allah iqdi alaina walau ilan nar. Ya Allah selesaikan ini ya Allah, meskipun harus masuk neraka ya Allah. Mereka nggak mikir masuk neraka lebih parah, tapi sudah kacau balau sudah. Tahu banyak orang kalau umpamanya dia di lantai 10-11 kebakaran hotelnya, gimana kira-kira? Lompat dia nggak mikir, lompat mati, tapi sudah nggak kuat lagi sudah. Kayak gitu. Orang di padang mahsyar sampai teriak-teriak, ya Allah selesaikan meskipun masuk neraka. Sampai akhirnya disitulah mulai syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umur manusia yang kelima, umur manusia terakhir, dan inilah yang tidak ada batasnya. Kalau akhirat tadi masih bisa dihitung, entah sekian tahun. Kalau orang muslim disebutkan hisabnya mudah-mudahan kalau kita dihisab, meskipun kalau boleh mengharap sama Allah mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Tapi kadang-kadang juga malu juga mau minta bi ghairi hisab itu gitu ya. Model-model awak kayak gini ya bi ghairi hisab pula, malu kadang-kadang mintanya. Tapi ya namanya berharap enggak apa-apa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dihisab, mengharap kepada Allah hisab yang ringan. Innallaha sari'ul hisab. Disebutkan cepatnya Allah menghisab dengan kadar sholat 2 rakaat. Umur 70 tahun, umur 80 tahun selesai dalam kadar sholat 2 rakaat. 2 rakaat selesai hisab, subhanallah. Tapi orang kafir, satu orang kafir hisabnya 500 tahun satu orang. Satu orang 500 tahun hisab. Ya Allah, Sayyidah Aisyah mengatakan wa man nuqisha fil hisab faqad udzib. Orang yang dipersulit oleh Allah hisabnya berarti tanda dia ini diazab oleh Allah kalau udah dipersulit. Nah, ini tadi hari kiamat dengan semua kejadian yang di hari kiamat. Ada hisab, ada timbangan amal, ada ini, ada itu, banyak-banyaknya lah macam-macamnya. Sampailah terakhir sirat, titian yang membentang di atas neraka jahanam. Inilah penentuan umur terakhir neraka atau surga. Itu umur tidak ada batasnya. 1000 tahun, 5.000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun, nggak ada batasnya, sampai selama-lamanya. Khalidina fiha. Maka disinilah penentuan tadi ya ikhwan, 60 tahun, 70 tahun itu sedikit. Maka hati-hati dalam menggunakan umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi oleh Allah hidayah dan taufik di dalam semua aktivitas dan kebiasaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan gerak kita, diam kita, ibadah kita, adat istiadat dan kebiasaan yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan la tu'adzibuna alaih. Allahumma ij'alna wa auladana wa ashabana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wad dhair. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Insyaallah
bertemu dan berjumpa kembali dalam majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan selalu majelis-majelis kita, pertemuan kita selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.